Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri, Rolius Tri Nurmadi dengan NIM 0403 1282 0250 19. Saya Ruby Fajrina Hernedi dengan NIM 04 03 13 820 25 069. Dan saya Hana Sarodatul Dana dengan NIM 04 03 1282 025 057. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai patogenesis dental wear, yaitu abrasi dan afraksi. Selamat menonton! Selamat menonton! Apa itu dental wear? Dental wear atau tooth wear dapat diartikan sebagai kaosan gigi yang dimana merupakan istilah umum yang dapat digunakan untuk menggambarkan hilangnya permukaan jaringan keras gigi dari penyebab selain karies gigi ataupun trauma gigi. Dental wear ini dapat dibagi menjadi subtipe keausan mekanis yaitu atrisi, abrasi, dan afraksi, dan keausan kimiawi yaitu erosi. Nah, pada video ini kami akan membahas lebih dalam terkait abrasi dan afraksi mulai dari definisi secara umum, etiologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi, patogenesis, dan gambaran klinis. Yang pertama yaitu abrasi. Apa itu abrasi? Abrasi merupakan keadaan hilangnya detail permukaan gigi akibat gesekan dengan material eksogen, seperti partikel asing yang bersifat abrasif. Berikut ini merupakan etiologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi abrasi pada gigi. Pertama, bahan makanan yang dapat memberikan efek abrasif, contohnya garam. Kandungan bahan abrasif pada pasta gigi berupa karbonat, silika, dan fosfat. Teknik pada oral hygiene yang traumatis, seperti menyikat gigi dengan dominasi gerakan horizontal menggunakan tekanan tinggi. Menggunakan sikat gigi dengan bulu yang keras, dan penggunaan benang dan tusuk gigi yang tidak hati-hati. Beberapa kebiasaan buruk lainnya seperti makan makanan yang keras, menggigit benda-benda keras seperti pena dan pensil, lalu merokok dengan menggunakan pipa, mengunyah tembakau, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ialah patogenesis dari abrasi pada gigi. Yang pertama, terjadi proses di mana material abrasif yang memberikan gaya pada permukaan gigi dengan gerakan linear simultan, yaitu gerakan searah yang terjadi bersamaan. Hal ini menyebabkan terbentuknya area tekanan di bagian tepi depan permukaan emal gigi yang searah dengan pergerakan yang terjadi. Kemudian terjadi deformasi plastis, yaitu perubahan material secara permanen yang menyebabkan terbentuknya daerah tekanan di bawah permukaan gigi. Nah, jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka akan memperparah keausan dan dapat mengenai lapisan dentin yang menyebabkan hipersensitivitas dentin. Gambaran klinis dari abrasi. Gambaran klinis dari abrasi pada gigi dapat berbentuk huruf P atau baji yang terdapat pada akar di cemento enamel junction yang dibatasi secara koronal oleh email. Biasanya terjadi pada permukaan akar gigi yang terekspos, yaitu disertai dengan lesesi gigi pah. Pada dentin yang terekspos, terdapat sudut tajam yang terbentuk di kedalaman lesi serta di tepi email. Lesi bisa menjadi lebih bulat dan dangkal jika terdapat erosi. Paling sering terjadi pada premolar di kedua rahang pada bagian servikal di bukal, dikarenakan permukaan ini menonjol pada sudut kedua sisi lengkung rahang dan sering mendapat tekanan berlebihan pada saat menyikat gigi. Untuk bagian insisal pada gigi anterior, sering terjadi biasanya disebabkan dengan menggigit benda-benda keras seperti pena, pensil, maupun merokok dengan menggunakan pipa, mengunyah tembakau, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah foto gambaran klinis dari abrasi. Nah, selanjutnya ialah afraksi. Apa sih afraksi itu?
Afraksi merupakan proses fisik akibat konsentrasi tekanan biomekanik oklusi pada daerah servikal gigi yang menyebabkan kerusakan pada semento enamel junction. Selanjutnya, etiologi dari apraksi gigi. Apraksi gigi dapat terjadi karena adanya kebiasaan menggertakkan dan juga menggesekkan gigi yang dilakukan secara tidak sadar atau yang disebut dengan bruxism. Apraksi gigi juga dapat terjadi karena tekanan oklusal berupa tekanan tensil atau tekanan kompresif saat mastikasi. Dan juga, apraksi gigi dapat terjadi karena adanya maloklusi pada gigi. Selanjutnya ialah patogenesis dari apraksi pada gigi. Tekanan oklusal yang berlebihan pada gigi memberikan gaya tarik, tekan, dan geseran pada daerah leher gigi. Tekanan pada oklusal ini terjadi di sepanjang sumbu horizontal dan sumbu panjang gigi yang terjadi secara bergantian menyebabkan flexure. Hal ini menyebabkan pemusatan tekanan pada CEJ atau cemento enamel junction dan terpecahnya ikatan hidroksiapatit pada enamel. Gaya merusak lateral menghasilkan kompresi stres pada sisi ke arah gigi yang mengalami perlengkungan dan gaya tarik di sisi lain. Baiklah, patogenesis yang selanjutnya itu, gaya tarik dan juga gaya tekan yang terjadi secara bergantian dan terus-menerus menyebabkan email dan dentin menjadi lemah dan mencapai batas kelelahan, sehingga struktur gigi menjadi retak hingga hancur. Email yang lemah terhadap tegangan tarik membuat kristal hidroksiapatit menjadi terganggu. Akibatnya, air dan molekul kecil lainnya memungkinkan untuk menembus celah antara prisma. Kemudian terganggunya kristal hidroksiapatit ini mencegah pembentukan kembali ikatan interprismatik saat pelepasan gaya. Proses ini membuat kristal hidroksiapatit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan kimia maupun kerusakan mekanis. Kemudian, email pecah di tepi serviks dan memperlihatkan dentin, di mana proses berlanjut. Nah, jadi gambaran klinis pada afraksi gigi dapat berupa lesi berbentuk V yang dalam dan sempit dan dapat meluas ke subgingiva. Lesi biasanya juga berbentuk baji dengan sudut garis yang tajam. Lesi juga dapat berbentuk C dengan dasar yang membulat. Banyak terjadi pada gigi premolar permukaan bukal karena ukuran anatominya yang lebih kecil. Biasanya mengenai daerah bukal atau labial serviks gigi. Umumnya mengenai gigi tunggal dengan gangguan ekskursif atau beban oklusal eksentrik. Nah, yang membedakannya dengan abrasi yaitu pada afraksi ini tidak mengalami resesi gingiva. Nah, berikut ini beberapa contoh dari gambaran klinis afraksi. Baiklah, sekian video dari kami mengenai patogenesis dental wear, abrasi dan afraksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.